Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya dengan saya Luh Putu Suciati dari Fakultas Pertanian Universitas Jember yang siang ini menemani semua KUJ lovers dengan topik koperasi. Jadi kalau kemarin dengan Pak Fatur Rozi dan Bu Dewi untuk topik-topik koperasi, nah hari ini kita dapat tamu istimewa, ya alumni juga sih, alumni dari Fakultas Pertanian. Nah siapa itu? Ya sebelumnya akan kita sapa dulu tamu kita siang ini yang cantik sekali, ya panggilan akrabnya Bu Nani Tarigan, ya. Tapi di brosur kalau Kak Uji Lover lihat itu namanya adalah Bu Isminarti Perwinari, ya. Jadi namanya keren Perwirani. ya. Perwirani, oh ya Perwirani. maaf ya Bu ya. Isminarti Perwirani, ya. Jadi itu nama lengkapnya. Tapi saya biasa memanggil dengan Bu Nani gitu aja ya. Ya, jadi hari ini selama 30 menit kita akan obrolin tentang koperasi wanita. Kenapa sih kok koperasi terus selama 2 hari ini? Karena bulan Juli ini kita peringati sebagai bulan koperasi, ya sehingga kita KUJ lovers apa sih pengetahuan kita tentang koperasi? Nah kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Nani. Ya, apa sih aktivitas Bu Nani sehari-hari? Oke, jadi Bu Nani ini selain sebagai Dewan Penasehat Depopin wilayah Jawa Timur, beliau juga sebagai Ketua Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. Nah, yang lebih keren lagi, Bu Nani ini adalah Ketua Umum Induk Koperasi Wanita. Ya, nah itu keunikannya dan saya diminta oleh PPKUJ untuk diskusi dengan Bu Nani karena saya nih Bu sebenarnya dulu ketika mahasiswa mantan aktivis koperasi. Ya makanya saya tulis saya adalah mantan bendahara di koperasi Kopma, Koperasi Mahasiswa Universitas Jember, sekitar tahun 97-98 ya. Jadi sebelum saya jadi dosen, saya aktif di Koperasi Mahasiswa Universitas Jember. Dan koperasi ini unik karena apa? Karena seringkali diremehkan. Koperasi gak kira maju gitu kan ya. Nah, di sini kaum wanita, perempuan ini bergabung untuk membalikkan opini itu. Koperasi bisa maju, omsetnya bisa ratusan miliar, anggotanya bisa ribuan. Nah, jadi kita dengarkan dulu apa sih tentang koperasi wanita. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat siang, Bu Nani. Selamat siang. Selamat siang. Sehat selalu ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat ya, karena sekarang di mana-mana tren yang positif dan reaktif COVID ini semakin belum melandai sehingga di mana-mana kita harus tahan diri dan perekonomian juga ternyata ikut juga seperti itu. Nah, disinilah mungkin pertama-tama mungkin Bu Nani bisa memperkenalkan diri dan kenapa sih para perempuan ini kok membentuk koperasi sendiri gitu kan ya? Apa keunikannya dan apa lika-liku bisnisnya? Nanti kita sampai ke sana. Ya, monggo Bu Nani. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Sekali lagi Bu Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pemirsa di rumah. Kalau kita bicara masalah koperasi wanita, saya ingin tegaskan bahwa koperasi wanita ini sebetulnya di negara-negara lain itu sangat sedikit, boleh dikatakan tidak ada. Yang ada dan maju itu adalah di Indonesia. Nah, kalau saya ditanya kenapa sih kok harus koperasi wanita? Dulu pada saat koperasi wanita itu didirikan pertama kali tahun 1994 oleh Ibu Mursia Syafril Ilyas almarhumah. Background-nya adalah mengenai posisi dari perempuan sendiri. Ya ini sesuatu mungkin yang klise, tapi zaman itu memang terasa bahwa perempuan itu selalu jadi konco-winking, selalu tidak pernah dilibatkan di dalam pengambilan keputusan, bahkan untuk dirinya sendiri pun
seringkali itu diputuskan oleh orang tua atau keluarga dan yang bersangkutan tidak diikutkan. Nah itu background utama kenapa dulu membentuk koperasi wanita. Jadi supaya kaum wanita yang termarginalkan ini bisa keluar dari kungkungan semacam itu. Nah, selanjutnya dengan kemajuan zaman, kita sudah tidak bisa bicara itu lagi ya. Kita sekarang sudah melihat banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh kaum wanita, kaum perempuan, ada yang sudah sampai ke bulan dan sebagainya. Jadi kita sekarang beralih perspektifnya. Jadi koperasi wanita ini akhirnya bisa menjadi wadah bagi para wanita untuk mengapresiasikan diri. Jadi ibu-ibu yang barangkali tadinya hanya sibuk di rumah tangga, ngurus rumah tangga, di dapur dan sebagainya, dengan menjadi anggota koperasi, kemudian terbuka peluang-peluang dia untuk menunjukkan jati dirinya di luar itu. Jadi belajar berorganisasi, belajar memimpin. Kemudian ternyata memang perempuan-perempuan ini cukup tangguh ya, wanita-wanita ini cukup tangguh. Jadi kami di koperasi wanita ini istilahnya kami belajar bersama, gitu ya. Tujuan koperasi adalah untuk membuat para anggota sejahtera, kan begitu. Nah, sejahtera itu seperti apa? Ini kan harus dipertanyakan ya. Kalau ada peningkatan ekonomi, apakah itu sudah sejahtera? Saya kira belum. Sejahtera itu menyangkut banyak perspektif di dalam diri seseorang. Jadi ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, ada masalah budaya, ada masalah kemajuan di dalam cara berpikir. Nah itu. Jadi itulah yang mau dicapai dengan koperasi wanita. Jadi tidak semata-mata masalah ekonomi saja. Karena bisnis ya yang identik dengan ekonomi di dalam koperasi itu sebetulnya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga kami di koperasi wanita belajar bersama untuk meningkatkan kualitas kami sebagai perempuan, kualitas kami sebagai manusia. Nah, Ibu Sapril itu menyebut cara kita untuk meningkatkan kualitas diri sebagai manusia, sebagai anggota koperasi, sebagai wanita, itu dengan memakai sistem tanggung benteng. Wah, oke. Nah, itu. Jadi kalau selama ini mungkin orang menganggap wah tanggung renteng itu apa sih? Orang lain yang pinjam kok kita yang harus bayar gitu kan ya. Oke. Ya, ini menarik Bu Nani. Iya. Jadi mungkin sedikit rahasia ya. Jadi saya coba browsing ya, terus terang saya coba browsing apa sih koperasi wanita, karena pertama kali jadi dosen muda, saya sudah meneliti koperasi wanita yang ada di Jember. Kalau nggak salah namanya Sri Kandi Kartini. Sekar Kartini, betul. Terakhir saya tahu itu salah satu anggota kami. Terakhir saya pernah berkunjung ke sana, itu sudah bisa punya kantor sendiri, anggotanya sudah ratusan. Saya pikir ini menarik juga kan ya. Nah, itu tadi yang paling punya bisnis pencucian mobil. Punya bisnis dan macam-macam bisnisnya ya. Dan yang lebih penting tadi itu Bu, saya tertarik ini loh. Perempuan ya. Jadi kalau mungkin saya kan perempuan jadi berkarir ya, tapi kan perempuan-perempuan yang tidak punya akses ekonomi, tidak bisa tidak bisa mengakses minder atau apa. Jadi mungkin bisa bergabung di koperasi wanita ini kan ya. Di koperasi wanita untuk bisa belajar memimpin, karena perempuan itu jadi
kesejahteraan keluarga. Jadi sebenarnya kalau anaknya makannya kualitas gizi anak-anak itu juga ditentukan oleh perempuan gitu ya, sehingga harus berkumpul dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Nah, tadi salah satu rahasianya seringkali koperasi ini image-nya adalah ketua untung duluan gitu kan ya Bu ya. Terus ini lagi bangkrut gitu kan ya. Nah, mungkin di koperasi wanita ini ada istilah tanggung renteng ya yang menarik ini. Apa sih sebenarnya tanggung renteng itu Bu Nani? Mungkin ini bisa diadopsi oleh koperasi-koperasi yang lain gitu. Ya. Jadi sistem tanggung renteng kalau dilihat kasarnya gitu ya, itu kan tanggung jawab bersama dari sekelompok wanita anggota koperasi. Jadi anggota di koperasi kami itu diatur di dalam kelompok-kelompok kecil. Anggotanya sekitar 30 sampai 50 orang. Itu tergantung kepada daerah yang menyangkut kemampuan memimpin dari masyarakat di situ. Jadi seperti di Surabaya itu anggotanya bisa sampai 50. Satu kelompok orang. Gitu ya Bu ya? Satu kelompok. Satu kelompok ya. Kecil. Tapi di daerah lain mungkin maksimal 30 orang. Itu sudah nanti ketua kelompoknya bisa kewalahan gitu kalau lebih. Gitu ya. Jadi itu tergantung kepada kondisi dari masyarakat di daerah itu. Nah, tanggung renteng ini kita laksanakan di dalam kelompok-kelompok kecil itu. Jadi semua anggota yang tergabung di dalam kelompok itu punya janji bahwa mereka akan bertanggung jawab satu sama lain. Jadi misalnya saya, Bu Putu, kemudian beberapa orang lagi menjadi anggota di suatu kelompok, kita harus punya suatu komitmen bahwa apapun yang terjadi di antara kita, ya, yang menyangkut kewajiban terhadap koperasi, itu adalah merupakan tanggung jawab bersama. Nah, termasuk misalnya sekarang ada masyarakat ya, yang ingin bergabung menjadi anggota di suatu kelompok. Nah, ini harus disetujui oleh anggota di kelompok itu. Kelompok lain, ya. Iya. Mulainya dari situ. Kalau ada yang tidak setuju, maka yang bersangkutan itu tidak bisa diterima menjadi anggota. Itu seleksi pertama. Seleksi pertamanya berarti ada trust ya, kepercayaan ya antar anggota. Nah, nomor satu ya. Ya, saya mau katakan biasanya anggota itu menerima anggota baru itu tidak melihat materi. Jadi dia punya apa, ya, rumahnya bagaimana, punya mobil berapa misalnya. Bukan itu yang dilihat. Tapi bagaimana kehidupan dia, bagaimana tanggung jawab moral dia terhadap sekelilingnya yang bisa dibuktikan di dalam kehidupan dia sehari-hari kan. Nah, karena kelompok ini itu biasanya berdekatan, jadi satu RT, satu RW seperti itu, mereka saling tahu, saling kenal. Sehingga kalau ditanya, ini gimana? Kita mau dia mau masuk jadi anggota, bisa diterima enggak? Wah, rame sudah. Wah, jangan itu bener, itu duitnya banyak, tapi dia selalu tidak bisa memenuhi kewajiban. Itu juga ya. Jadi seleksi lebih kepada seleksi moral, bukan seleksi material. Gitu. Iya, itu yang pertama. Kemudian setelah masuk, anggota ini mendapatkan pendidikan, itu paling penting. Ya. Bung Hatta sendiri mengatakan. Anggota ya, dapat pendidikan ya. Jadi harus itu. Bung Hatta kan menyatakan koperasi tanpa pendidikan itu bukan koperasi. Sehingga kami pegang teguh. Karena kalau anggota tidak mengerti, paling tidak hak kewajiban terhadap koperasinya, bagaimana dia bisa menentukan, memutus apa yang akan dilakukan oleh koperasi di dalam rapat anggota. Nggak bisa kan? Nah, jadi anggota harus pinter di situ. Nah, jadi dia dididik, diberikan pelatihan, kemudian yang penting lagi, pendidikan di antara anggota di kelompok itu sendiri. Jadi tiap kelompok itu setiap bulan sekali harus mengadakan pertemuan
Ya. Di mana di dalam pertemuan itu kalau ada yang pengen pinjam ya diajukan di situ, kemudian musyawarahkan bersama apakah pengajuan pinjaman itu bisa realisasi sepenuhnya atau tidak. Nah itu dibicarakan di situ. Kalau anggota yang lain tuh melihat si A ini misalnya mau pinjam untuk keperluan yang nggak masuk akal gitu ya, konsumtif misalnya. Gitu. Ya misalnya, saya kepingin TV yang lebih gede, gitu ya, yang nah itu kan nanti dilihat gimana kemampuan bayarnya. Kalau kira-kira ragu-ragu, teman-temannya mengingatkan, untuk apa sih beli gitu, nggak usah lah, yang lama itu kan masih bagus. Nah kan ada pinjaman ini untuk keperluan yang lain, yang lebih produktif, ya, misalnya belajar buat kue, kemudian dijual, itu kan bisa untuk mengarahkan ya, lebih jadi itu sebenarnya bentuk solidaritas antar perempuan ya Bu Nani ya. Jadi solidaritas yang positif supaya ya kan kadang ada juga perempuan yang kepengenan, tetangganya baru beli mobil baru, pengen nyicil mobil padahal ya nggak perlu-perlu amat gitu kan ya. Nah, arahkan ke kegiatan positif yang punya bakat-bakat kerajinan, bakat-bakat apa disalurkan menjadi aktivitas yang baik. Nah, kira-kira nih Bu, jadi misalnya nih ada sekelompok itu misalnya ada yang untuk pinjaman untuk hal-hal yang produktif nih, misalnya mau bisnis kue misalnya. Nah, kira-kira misalnya sudah niat banget, kemudian ada sesuatu dan lain hal, itu ternyata usahanya macet atau gimana? Itu gimana Bu penyelesaiannya Bu? Biasanya itu kan ya? Ya. Apakah ada mekanismenya, ini kan tahu tanggung renteng, ya? Ya, kalau memang kejadian itu sebagai suatu musibah ya, bukan sesuatu yang disengaja, maka biasanya dengan sukarela anggota itu menanggung. Jadi angsuran yang harusnya dia bayar itu dibayar bersama oleh anggota. Oh bisa gitu? Dan ini ya? Lo jalan. Dan anggota biasanya mempersiapkan diri, jadi tidak mereka kemudian kaget, wah saya harus bayar si A, kemudian mengeluarkan dari dompetnya, tidak. Tapi sudah disiapkan yang namanya simpanan atau tabungan tanggung renteng. Ada itu. Tabungannya itu ya? Ada, jadi anggota atau minimal kalau punya usaha gitu ya? Misalnya dia punya usaha, saya mungkin seperti itu juga ya Bu Nani ya. Itu akan terjadi gitu ya. Jadi saling menolong di antara mereka. Kemudian bagaimana ya di dalam pertemuan kelompok itu biasanya dibicarakan. Biasanya anggota itu sudah merasa mereka sebagai sebuah keluarga. Teman-temannya ini sebagai saudara yang bisa dicurhati gitu. Jadi ini dagangan saya itu sekarang begini, gimana ya? Ini pasti teman-temannya itu akan membantu, entah dengan pemikiran, entah dengan solusi yang lebih konkret, misalnya mencarikan pasar, atau bahkan kadang-kadang ya udah kita beli sendiri rame-rame. Itu solidaritas seperti itu. Oke, Bu Nani, ini sambil kita menyapa teman-teman yang sudah nonton di Facebook ya. Jadi banyak juga beberapa teman yang menonton. Ada Bu Endah nih, Bu Endah ini pengurus PPKUJ bagian pengabdian. Nah, nanti mungkin suatu saat bisa kalau dengan Bu Endah ya, Bu Endah untuk beberapa program terkait pemberdayaan perempuan ya. Kemudian ini ada dari Ros ya, Kak Ros ini nanya apa sih kriteria untuk menjadi anggota koperasi wanita dan gimana mengajak perempuan-perempuan muda atau anak-anak milenial, karena ini koperasi wanita hanya untuk perempuan aja ya. Apakah hanya untuk perempuan yang sudah menikah atau milenial boleh ikut atau gimana nih Bu Endah? Bu Nani.
Ya, baik. Kita lihat dengan ini. Jadi untuk menjadi anggota di koperasi kami itu selain perempuan tentu saja, maka dia harus dewasa atau sudah mempunyai apa ya kemampuan hukum gitu ya. Jadi apakah dengan cara dia sudah menikah ya atau dia punya penghasilan sendiri. Jadi apa sih istilahnya ini? Mungkin jadi, kalau masih anak milenial tuh paling tidak ada usahanya apa gitu kan ya Bu Nani ya. Itu lebih baik ya. Tapi apa namanya persyaratan utama adalah dewasa, sudah punya penghasilan, apakah dirinya sendiri ataupun usaha penghasilan keluarga gitu ya. Nah, kemudian yang penting lagi bisa diterima di kelompok. Kelompoknya itu yang jauh lebih penting ya. Iya, itu yang paling penting ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Mbak Ros tadi ya, untuk menarik supaya perempuan-perempuan muda ya. itu tertarik ya, tertarik. Ya. Sebetulnya banyak sih kaum muda yang sudah bergabung di koperasi-koperasi primer, ya, anggota kami banyak sudah. Tapi saya sendiri itu merasa bahwa karena tanggung renteng ini ternyata itu memang bagus sekali untuk pemberdayaan kaum perempuan di koperasi kami. Nah, kami ingin tanggung renteng ini bisa terus ya, terus lanjut gitu, tidak terputus. Tapi saya sendiri sadar bahwa ada perubahan perilaku ya, yang membedakan kita yang tua-tua dengan yang milenial ini gitu ya. Jadi yang tua-tua biasanya lebih senang ngerumpi ngumpul bareng ngobrol gitu ya. Ya, tapi milenial lebih begini ya. Iya, main TikTokan gitu ya, Bu. Nah, itu. Itu saya sudah terpikir semacam itu, makanya kami sendiri sedang merencanakan suatu forum besar barangkali yang melibatkan banyak pihak. Ya, ada dari koperasi itu yang tua dan yang milenial, yang zaman now. Kemudian mungkin ada dari psikolog, dari sosiolog, dari macam-macam disiplin ilmu. Saya ingin kita duduk bersama untuk membicarakan bagaimana sistem tanggung renteng ini bisa diterima dan dilaksanakan oleh kaum milenial ini. Ya. Jadi mungkin kami harus mengadakan penyesuaian-penyesuaian, tidak harus dengan aturan-aturan yang ada sekarang ini. Ya. Tapi ada penyesuaian-penyesuaian sehingga mereka tidak merasa jenuh. Ya. Milenial ini kan biasanya gitu. Jenuh ya, tapi kalau sudah gini 24 jam dia paham. Nggak sadar ya. Iya. Bu Nani ini menarik sekali itu tentang yang sedang kami persiapkan pertemuan besar itu. Ya tentunya ada tahapan-tahapan. Nah oleh karena itu kami sekarang sedang mengadakan penelitian mengenai bagaimana kita di Jawa Timur melaksanakan sistem tanggung renteng itu sendiri. Karena ada tiap-tiap koperasi primer, ya, mereka punya otonomi. Kita punya garis Puskuan Jati bahwa semua koperasi primer yang menjadi anggota Puskuan Jati itu harus memakai tanggung renteng, sistem tanggung renteng. Tapi di dalam pelaksanaannya, teknisnya itu mungkin ada ada variasi gitu ya. Variasinya ya, disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Yang satu dengan yang lain, betul sekali. Nah itu sedang kami teliti sekarang ini. Nah, untuk mendapatkan suatu gambaran yang penuh bagaimana kami di Jawa Timur melaksanakan sistem tanggung renteng ini, itu tadi sebetulnya persiapan ke arah kita bicara bersama supaya kaum milenial ini nanti tertarik dan mau
bergabung di koperasi dengan sistem tanggung renteng. Oke, iya menarik sekali, Bu Nani. Itu kalau di Jawa Timur ini koperasi, kalau saya browsing ya, itu kayaknya koperasi yang lumayan maju itu kayaknya ada di Malang ya. Omsetnya bisa sampai ratusan miliar, benar nggak itu Bu? Atau hanya Ya. untuk gimmick media aja? Di Surabaya juga ratusan miliar sampai Enggak, 200 enggak, berapa? itu bisa, Beneran gitu ya Bu ya? itu bisa dilihat itu ya. Iya Jadi iya. kami anggota Puskuan Jati itu macam-macam ya. Jadi dari mulai yang jumlah anggotanya ratusan orang ini, sampai ribuan, sampai lebih dari 10.000. Yeah. Yang paling besar jumlahnya itu di Surabaya, namanya Koperasi Setia Bakti Wanita. Setia Bakti Wanita, ya. Setia Bakti Wanita. Anggotanya per Desember 2019 kemarin ada 13.615 orang. 13.000 ya. Anggotanya. Kemudian asetnya itu ada 213 miliar lebih. Iya ya. SHU-nya Bu berapa Bu? SHU-nya itu kan kadang orang berkumpul di koperasi kan mungkin SHU-nya berapa sih kalau saya ini di sini gitu. Kalau saya sih kan ya mungkin ya. Mungkin di anggota koperasi kami udah agak beda ya. Mereka tidak terlalu memasalahkan SHU ini. Mereka sadar berapa sih SHU yang saya terima, katakan misalnya 500.000 atau 1 juta. Sekian itu ya untuk keluar, beli baju, beli ini sudah habis gitu kan ya. Tapi yang lebih penting bagi anggota kami adalah bagaimana pelayanan dari koperasi kepada anggota itu bisa prima gitu ya. Itu yang dituntut selalu. Jadi bagaimana mereka bisa dilayani dengan baik, dengan prima, dan bagaimana anggota ini bisa memanfaatkan pelayanan dari koperasi ini untuk meningkatkan diri mereka sendiri secara ekonomi dan lain sebagainya ya. Jadi ya misalnya ada pinjaman dipakai untuk sekolah misalnya, modal usaha. Nah itu real ya, real, produktif real. Tapi ada juga yang dipakai untuk bayar SPP putranya. anak, ya. Jadi uang kuliah gitu ya. Sering loh anggota itu datang gitu ke koperasi dengan putranya. Ini anaknya koperasi loh, ini anaknya koperasi. Dia sekarang sudah lulus kedokteran. Ini ya. Kedokteran. Saya baru 3 bulan yang lalu itu lihat di Malang. Lulus kedokteran dan untuk bayar sekolahnya itu tiap kali saya mesti ngajukan pinjaman pada koperasi. Coba. Nah itulah yang seperti itu yang lebih dihargai oleh anggota daripada hanya sekedar SHU yang dibawa ke mall sebentar habis gitu ya. Tapi yang begitu. Atau pertolongan misalnya ada yang sakit misalnya, kepala keluarga sakit tidak bisa mencari nafkah. Nah, uang dari koperasi itu dipakai untuk berobat sampai dia sembuh, yang berarti dia bisa mencari nafkah lagi untuk keluarga. Nah, seperti itu. Saya sering berdebat ya memang dulu dengan dari USAID. Dia bilang yang begini ini nggak boleh masuk produktif, ini konsumtif. Jadi ini ya kalau untuk yang pinjam ya. Pinjam untuk yang rumah sakit. Ya. Meskipun di koperasi sebetulnya ada juga pelayanan untuk anggota yang sakit. Jadi seperti di Koperasi Setia Budi Wanita di Malang ya, itu anggota membayar Rp2.000 tiap bulan yang kita sebut dana bina sejahtera. Nah, uang yang terkumpul dari 2.000 itu untuk pelayanan macam-macam kepada anggota. Yang sakit kita sudah menunjuk dokter atau rumah sakit yang bisa melayani, ya tentunya dengan persyaratan tertentu ya. Itu ada. Kemudian konsultasi hukum
Ada, Jadi bisa iya, anggota itu jadi kalau ini ada ya. masalah hukum bisa datang ke situ. Dengan Wah 2.000 ini, tadi itu loh. Dengan 2.000 menarik tadi. ya. Tapi ini ya Bu ya, Terus kira-kira unit bisnisnya ini bisa jalan ya? Jadi unit bisnisnya jadi dari segala layanan itu masih ini ya, masih apa ya, masih nutut lah kira-kira. Jadi dari unit bisnisnya untuk di apa ya diputar atau ini rata-rata yang Ibu pelajari, Bu Nani pelajari dari beberapa koperasi wanita. Jadi karena tanggung renteng saya duga ini yang nunggak ini tidak banyak Bu, karena sistem kepercayaan tadi itu. Kalau ada temennya yang kesusahan, yuk kita bantu. Ya Bu, betul ya Bu ya. Berarti betul, tunggakannya itu betul, hampir betul. kecil kan ya? Itu kecil, 0,00 sekian persen. Oh iya iya, Ya, oke. jadi alhamdulillah tidak pernah mencapai 1%, di Oke, bawah 1% iya, biasanya oke, secara keseluruhan ya, karena diselesaikan di kelompok tadi, oke. diselesaikan sambil belajar bagaimana Hmm. tidak menyulitkan temannya. Kita itu mikir loh, kalau misalnya Hmm. mau ngangsur itu, Hmm. wah kalau bulan ini saya tidak ngangsur, Hmm. berarti teman-teman saya yang harus Yang harus, kesulitan untuk oh iya, menanggulangi. Itu kan menumbuhkan rasa solidaritas iya, terhadap oke. teman. Iya, Ya, menarik sekali Bu Nani. Ini kan KUJ Lovers, ini kan ada di seluruh Indonesia kan ya, seluruh iya, Indonesia, iya. bahkan ada yang di luar negeri. Kira-kira koperasi wanita ini ada di setiap kota nggak Bu Nani? Pada Ada ya? umumnya ada, Ada ya, pada tinggal nanti umumnya ada browsing di ya, setiap. browsing nama koperasi wanitanya apa. Nanti kalau misalnya kita mau bergabung, kita cari kelompok-kelompok yang terdekat dengan lingkungan kita atau paling tidak datanglah ke koperasi wanita itu. Apa gitu Bu Nani? Kalau misalnya ada yang tertarik atau gimana gitu terkait koperasi Bisa, wanita bisa, ya, ya. bisa mencari ya Hmm. koperasi wanita di wilayah-wilayah di kotanya yang terdekat. Kalau di Jember ada Ya, Sekar Kartini yang di Jalan Sekar Sriwijaya ya Kartini Bun. Wanita. Sekar Kartini Ya, wanita. Sekar Cuma satu Kartini berarti ya? Wanita. Ya, Cuma satu berarti ya Bu ya di Nani ya? Jember satu. Ya, Jember satu. di Jadi buat jadi kalau anggota Puskuan Jati itu mulai dari Ngawi, Ngawi, Madiun, Lamongan, kemudian sampai Surabaya, ada beberapa, kemudian sampai ke Madura, Menep, oh, Malang, ada semua. sampai ke Jember. Ya, Boys, ya. Itu tadi KUJ iya, Lovers, jadi beberapa lokasi koperasi wanita. Jadi buat yang punya usaha, tertarik bergabung dengan koperasi wanita, datang ke koperasi wanita yang ada di kota KUJ Lovers ya. Jadi barangkali bisa berkolaborasi, bisa berbisnis, dan buat mahasiswa ya. Kita kan juga ada KUJ Lover yang mahasiswa Bu Nani. Jadi bisa datang untuk misalnya ada topik-topik penelitian terkait apa sih tanggung renteng, apa sih keuntungannya, gimana pola kerjasamanya dan lain sebagainya. Kayaknya ini menarik kan ya. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Bu Nani Tarigan ya dari Pusat Koperasi Wanita. Nah, Bu Nani, ini nggak terasa nih, kita sudah lebih dari 30 menit ya ngobrol-ngobrol tentang koperasi, kayaknya masih kurang nih. Banyak yang kepo kan ya. Mungkin nanti di lain sesi kita akan lebih fikskan ya apa sih yang boleh. diperlukan oleh KUJ Lovers. Dan jangan lupa KUJ Lovers, jika ada pertanyaan tentang koperasi atau apa saja tulis di Messenger ya. Di Messenger nanti akan kami beri feedback oleh admin. Nah, Bu Nani, sebelum kita tutup acara obrolan siang kita, ya kira-kira ada pesan nggak atau ada sesuatu yang ingin disampaikan pada KUJ Lovers, pada para wanita, ya, atau para mahasiswa yang bergabung, ya, kira-kira ada pesan nggak terkait dengan koperasi, terkait dengan apapun lah. Ya, begini ya. Mungkin sekarang ini orang melihat koperasi ini kok gitu ya, dengan nada-nada sinis dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau saya dan teman-teman melihat koperasi ini sebetulnya adalah raksasa yang sedang tidur. Ya. Ya. Kalau kita berhasil membangunkan raksasa ini, maka wajah Indonesia akan berubah. Wajah Indonesia akan berubah. Karena kalau kita semua masyarakat
itu tidak hanya berpikir untuk kepentingan sendiri, tetapi semua bisa berpikir untuk kepentingan bersama, maka akan selamat, akan aman negara ini. Ya. Jadi tidak akan ada orang yang kok masih hitungannya kok masih masih kayaknya lebih ini bisa tak topkan kemudian bagian tak bawa pulang misalnya, maaf ya, maaf. Itu kan terjadi karena dia tidak memikirkan kepentingan orang lain, tidak memikirkan kepentingan bangsanya, hanya kepentingan dia sendiri, dapat banyak kan gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu bisa hilang kok kalau kita semua sudah memiliki dasar jiwa berkoperasi, ada kejujuran, dan di koperasi itu ada nilai. Koperasi ini adalah badan usaha yang tidak bebas nilai. Itu bedanya dengan badan usaha dengan badan usaha yang lain ya. Oke. Kami terikat dengan nilai-nilai banyak, kejujuran, ada kesetia kawanan, ada kebersamaan, ya, ada kepedulian terhadap komunitas. Itu nilai-nilai yang harus dipegang terus oleh koperasi kalau dia memang mau menjadi koperasi yang betul, yang kita bilang koperasi yang berjati diri. Oke, menarik sekali Bu Nani, bagaimana keunikan koperasi, gimana koperasi yang berjati diri tidak hanya memikirkan egoisme, keuntungan sesaat, tapi ada trust, ada kepercayaan, kemudian ada kepedulian sosial yang dibutuhkan oleh kita semua. Nah, itu tadi Kak Uji Lovers, bincang siang kita selama hampir 30 menit dengan Bu Nani. Ya, nanti akan kita lanjutkan dengan bincang-bincang lagi. Terus kepoin ya, Facebook, IG, KUJ Jember. Dan juga hasil diskusi kita, obrolan siang ini akan dimuat di YouTube KUJ Diginet. Ya, hari ini terima kasih para KUJ Lovers yang sudah menonton tayangan ini. Insya Allah kita akan tayang tiap hari loh, ya, dengan topik-topik yang beragam dan menarik. Ya, demikian dari saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya dan Bu Nani undur diri, dan mungkin jika ada kata-kata yang salah atau keliru ya Bu Nani ya, mohon kami dimaafkan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.